وإمامنا وحجتنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ala man nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darin amin. Wa qala radhiyallahu anhu wa bihi wa ilaihi qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ayyaghsilahu silahu sab'a marratin ulahunna biturab. Akhrajahu Muslim. Al-hadits qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kita hadirkan kehadiran Allah atas nikmat yang telah diamanahkan kepada kita. Malam ini izin Allah kita dapat kembali hadir di Majlis Al-Hidayah dalam rangka pengajian bulanan kita. Mudah-mudahan apa yang tadi kita baca, baik zikir, sholawat, ayat Al-Quran, berkenan Allah memberikan ketenangan kepada hati dan pikiran kita. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan doa dan hajat kita, serta Allah bekali kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal. Ibu sekalian, kita baca Fatihah dengan niat kesembuhan, khususnya untuk saudara kita Bapak Haji Zaini yang masih terbaring sakit. Semoga dengan berkah Fatihah kita Allah angkat penyakit beliau, disembuhkan sebagaimana harapan kita semua. Juga untuk keluarga kita yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesehatan yang sempurna. Biniyati syifa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kajian kita malam ini masih membahas tentang hal-hal terkait dengan kebersihan atau cara mensucikan sesuatu. Di dalam hukum fikih ada 3 jenis najis yang kita kenal. Pertama, najis yang ringan, mukhaffafah. Kedua, najis yang sedang, mutawassithah. Yang ketiga, najis yang berat, mughalladhah. Cara mensucikannya beda-beda dan penyebabnya juga tidak sama. Mana yang najis yang mukhaffafah, najis yang ringan. Ringan itu cara membersihkannya cukup dengan memasukkan air ke dalam tangan kita, gayung, masukin air, masukin tangan, lalu kita percikan di tempat yang terkena najis. Begitu aja. Kita apa istilahnya gini, dikepret-kepretin. Mana yang disebut dengan najis yang mukhaffafah? Najis yang bersumber dari pipisnya bayi laki-laki. Ingat, bayinya harus laki-laki. Yang kedua, usianya belum genap 2 tahun. Usianya belum genap 2 tahun. Yang ketiga, belum memakan dan meminum apapun kecuali ASI, air susu ibu. Itu syaratnya. Bayinya laki-laki, usia belum genap 2 tahun, dia hanya meminum ASI, air susu ibunya. Katakanlah cucu ibu gendong, ibu sudah wudu sholat zuhur, cucunya laki-laki sudah wudu karena ibunya mau makan atau apalah ibu gendong. Bayinya laki-laki usia belum 2 tahun, dia hanya mengkonsumsi ASI, pipis. Dalam pelukan ibu dia pipis. Begitu dia pipis, ibu sudah wudu, ibu sudah mau siap sholat,
lalu ibu kasih ke ibunya, ke mamahnya, dan ibu ambil aja air atau tangan ibu masukkan ke dalam ibu gayung, masukkan, ibu percikan aja. Sudah selesai, hilang najisnya. Lapor ibu ganti baju, atau ibu basahin yang terkena pipisnya, nggak perlu. Tapi bayinya harus laki, usianya belum genap 2 tahun, hanya memakan meminum ASI, itu syaratnya. Pak Ustadz, cucu saya perempuan, bagaimana? Nggak bisa. Kalau pipisnya dari cucu perempuan, meskipun baru 1 hari, tetap dia tidak dianggap najis ringan. Status hukum fikih seperti itu. Tuh, harus laki-laki bayinya. Nah, kalau nanti dikaji akan jadi panjang. Kenapa kok bayinya harus perempuan? Kenapa kok pipis bayi perempuan sama dengan pipis orang dewasa menjadi panjang? Jadi nggak selesai jam 9, jam subuh baru selesai. Nah, yang penting syaratnya itu ya. Najis yang mukhafafah, najis yang ringan, cara membersihkannya cukup dikepretin aja. Dipercikan air ke tempat yang terkena najis. Jadi nggak harus ganti baju, nggak harus ganti busana, cukup dengan dipercikan air yang mukhafafah. Yang kedua, najis yang mutawasitoh. Mutawasitoh itu semua najis selain mukhafafah dan mughalladah. Contoh yang paling gampang, udah pipis orang dewasa, udah gitu aja, udah contoh yang gampang. Atau terkena kotoran hewan, kotoran manusia, atau terkena darah kan najis. Cara menghilangkannya ya dicuci sampai bersih, sampai hilang zatnya, hilang baunya, hilang rasanya. Pak Ustadz, muka saya putih, kena darah dan dangkal, nggak hilang. Ya kalau darah kan kadang-kadang susah dihilangkan, pakai pemutih nggak bisa juga. Gimana biar hilang? Buang biar hilang. Apanya dibuang? Bukannya dibuang. Jadi andai kan sudah diusahakan, sudah disikat, dicuci, direndam 7 hari 7 malam, rendam pakai air kembang lagi rendamnya, nggak hilang juga katakan. Oh kalau sudah diikhtiarkan tidak bisa hilang, sudah dimaafkan. Yang jelas baunya sudah tidak ada, rasanya sudah tidak ada, tetapi cuma ada titik sedikit bahwa itu adalah darah, tidak apa-apa. Sudah ibu sikat, sudah ibu rendam, sudah ibu usahakan, tapi nggak hilang juga. Jadi kalau usah dibuang, ini harus dibuang, maknanya ini enggak usah. Ini kemudahan buat kita, buat Nabi Muhammad, apabila terkena najis dihilangkan najisnya. Beda dengan umat Nabi Musa. Katanya Nabi Musa itu umatnya kalau terkena najis maka harus dihilangkan, digunting, nggak bisa dicuci. Nauzubillah, kita merasa repot kalau begitu. Habis baju kita, habis dikit-dikit buang, dikit-dikit buang. Nah, itu cara mudah. Najis mughalladah harus dihilangkan zat najisnya, baunya dan rasanya. Kalau sudah hilang, suci lagi. Itu namanya mutanajis, terkena najis. Ada contoh yang lebih ekstrim lagi. Apa itu Pak Ustaz? Ibu tahu nggak kopi luwak? Tahu kopi luwak? Tahu. Biji kopi dimakan oleh luwak. Biji kopi, bijinya masih utuh, kulit kopinya yang habis. Lalu dia keluar dari luwak dan sudah berselimutkan dengan kotoran. Ya. Diminum. Dia diminum dulu. Lalu dibersihkan, dicuci. Ini sudah jelas najis. Ya kan? Berselimutkan dengan kotoran luwak, dicuci, bersih, dijemur sampai dia kering. Lihat, masih ada nggak rasa najisnya? Baunya masih ada nggak? Nggak ada Ustaz, bau kopi sudah. Bentuk najisnya masih ada nggak? Nggak ada Ustaz. Kok sudah suci berarti? Dia mutanajis, terkena najis. Kalau sudah hilang najisnya, maka kembali menjadi suci. Begitupun baju kita, kalau terkena najis dihilangkan, ya sudah suci lagi.
Jadi jangan ragu, apa tuh kopi luwak? Kopi yang sudah berselimutkan kotoran luwak, haram. Dia bukan najis, mutanajis, terkena najis. Harus sudah dibersihkan, hilang najisnya, maka kembali menjadi suci lagi dan boleh diminum. Katanya dia kopi yang paling mahal, tapi bukan yang sasetan dijual di warung. Ada kopi luwak kan yang di warung tuh, itu sih kayaknya sudah banyak campurannya, katanya. Saya juga belum tahu. Nah, kemudian yang ketiga yang akan kita bahas, najis yang mughalladhah, najis yang bersumber dari dua binatang, babi sama anjing. Ini dalam hukum agama kita begitu. Hewan yang berstatus najis mughalladhah cuma dua, babi sama anjing. Sehingga cara membersihkan itu beda. Malah dipanjangnya sama ulama fikih, serta hewan-hewan yang dilahirkan oleh dua binatang. Jadi hewannya babi, anjing, dan yang dilahirkan dari keduanya. Yang dilahirkan, artinya saya nggak tahu ada nggak babi yang selingkuh dengan kambing? Ada nggak? Bisa jadi ya. Satu kandang, betinanya babi, lalu jantannya kambing domba. Tapi nggak tahu kalau ngeliat wajahnya nggak mau kali. Terpaksa dia, daripada nggak ada udah babi aja lah gitu. Alhamdulillah. Tapi ada insting dia, insting binatang itu dia kalau nggak satu jenis nggak mau dia. Kambing domba dengan kambing Jawa, kambing apa namanya Pak? Biasa ya. Kambing kaca, kambing apa? Dia nggak mau kawin. Betinanya katakan kambing Jawa, lalu jantannya domba, satu kandang dia, itu nggak mau kawin. Padahal sama-sama kambing. Tuh. Dia punya insting. Burung yang besarnya sama, merpati sama burung apa tuh yang ada kalung hitam yang wajib? Apa? Burung apa tuh? Burung hantu. Iya, merpati apa, puter? Burung puter kata Pak Ismail. Itu kan besarnya sama. Satu sangkar dia, jantan dan betina, dia nggak akan mau kawin. Padahal sama-sama burung. Itu insting binatang. Subhanallah ya, surah Yasin yang setiap malam Jumat ibu baca, itu ada kalimat Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah, zat yang telah menciptakan keberpasangan dari dirimu dan jenismu sendiri. Jadi masing-masing ada jenisnya. Ini ditafsir sama LGBT bahwa bolehnya menikah dengan sesama jenis, sebab surah Yasin bilang min anfusihim, dari jenismu sendiri. Jenis sendiri maksudnya apa? Manusia dengan manusia. Jenis manusia ada dua, ada laki-laki, ada perempuan. Itu namanya jenis manusia. Kalau dia hewan, jantan betina. Hewan aja tuh punya insting, punya naluri. Kayaknya nggak mungkin kambing kawin dengan babi katakan, atau merpati kawin dengan burung puter, atau ayam kampung kawin dengan ayam negeri. Kayaknya enggak, dia paham. Sama-sama ayam, tapi dia bukan jenis saya. Sama-sama burung, tapi dia bukan jenis saya. Itu insting yang Allah berikan kepada binatang. Andaikan satu kandang, babinya betina, kambingnya jantan, lalu dia berhubungan sehingga babi hamil di luar nikah. Makanya binatang melahirkan dia. Katakanlah putranya fisiknya kambing, tapi ibunya babi. Ibunya babi. Ayahnya kambing, ibunya babi, lahir katakanlah bentuknya kambing. Maka status kambing tersebut yang lahir dari babi sama seperti babi. Haram dimakan. Meskipun bentuknya kambing. Tuh.
Ya ini kan andai kan ada. Jangan sampai kita tanya DNA-nya, beli kambing kurban, Pak ini betinanya, induknya babi atau kambing? Nggak tahu katanya. Harus tahu nasabnya, ya nggak serepot itulah. Ini andai kan ada. Tapi saya belum menemukan ya, belum ada cerita yang viral. Kayaknya ada, tahu nggak? Babi selingkuh. Babi selingkuh. Kayaknya nggak ada ya. Kayaknya ya. Jadi sependek pengetahuan saya belum menemukan. Dan andaikan ada, maka status hukum dari kambing yang induknya babi sama seperti induknya babi. Lalu kita memelihara dia, terkena liurnya, terkena najisnya, maka najis yang menggolong. Bagaimana cara membersihkannya? Ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahuru ina'i ahadikum idza walaqa fihi al-kalbu ayyamsilahu sab'a marratin ulahunna biturab. Bersihnya atau sucinya perabotan yang ada di rumah kita apabila terkena jilatan seekor anjing. Ini terkena, kita punya anjing akan di rumah, lalu dia menjilat wadah piring kita atau gelas kita atau perabotan kita di rumah, dia akan suci kembali apabila dicuci dengan 7 kali basuhan yang salah satunya dengan debu. Ini contohnya perabotan. Kalau perabotan saja seperti itu cara mensucikannya, apalagi kita yang terkena jilatan anjing. Nah, dari sini ulama fikih bilang, kalau gitu boleh nggak umat Islam memelihara seekor anjing? Boleh nggak? Boleh. Yang tidak boleh memelihara babi. Kalau anjing boleh, sebab dia masih ada manfaatnya. Nanti ada hukum 4 syarat alasan yang diperbolehkan memelihara seekor anjing bagi seorang muslim. Kalau bukan 4 tujuan ini maka tidak boleh memelihara anjing. Kalau babi nggak dibahas sebab dia mutlak haram. Ya, babi itu nggak ada manfaatnya buat manusia, buat umat Islam, sehingga nggak boleh dipelihara. Pak Ustadz, saya memelihara karena saya hidup di masyarakat non muslim. Dia biasa makan daging babi, kemudian saya pelihara babi untuk saya jual, boleh nggak? Nggak boleh, menjual najis namanya. Haram juga. Tapi kan bukan bos saya. Iya, tapi yang bapak jual itu barang yang najis, tidak boleh. Tapi sekarang babi itu diperindah, dipercantik. Saya yakin ibu yang pernah masuk ke toko boneka, di sana ada boneka babi yang warnanya pink, moncongnya moncong putih. Ya, barangkali cucu ibu ada yang punya. Ya, kalau bisa jangan. Seakan-akan dia tuh hewan yang menggemaskan, lucu katanya. Ya, seakan-akan begitu kan, warnanya pink, moncongnya putih, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang tidurnya memeluk boneka babi. Padahal dia orang Islam. Wah, ini kan hewan yang lucu. Enggak, dia orang hewan najis yang menggolong, najis yang berat. Tidak boleh ada di sekitar kita. Meskipun patung, meskipun boneka. Jadi carilah cucu ibu kalau barangkali senang boneka yang perempuan, cari boneka panda, boneka kelinci, boneka apalah, yang penting jangan boneka babi. Jangan. Nah, kalau seekor anjing masih boleh kita pelihara. Dan hadis ini cara menghilangkan najis dari anjing, bukan dari babi. Tapi seandainya yang menjilat itu babi juga sama caranya, tapi yang disebut di sini anjing. Apa maknanya? Berarti bolehnya umat Islam memelihara seekor anjing dengan 4 tujuan. Kalau bukan 4 ini maka tidak boleh, haram. Ya, pertama untuk menjaga rumah. Kalau menjaga di luar atau di dalam? Di rumah. Dia harus ada di gerbang, di dalam gerbang, tapi di luar pintu ruang tamu. Nggak boleh anjing itu masuk dalam ruangan kita, ruang tamu kita, dapur kita, kamar kita. Dia di luar aja, di luar. Meskipun dia tidak dirantai, tapi di luar, nggak boleh dia masuk.
Apa konsekuensinya? Sabda Rasul, kalau di dalam rumah, bukan di luar rumah, ada seekor anjing, maka tidak akan dimasuki oleh malaikat rahmat. Yang nggak masuk malaikat rahmat. Kalau Israel masuk nggak? Masuk. Oh, usah seekor anjing. Rumah itu dijaga sama pas pampres, waktunya mati nggak? Mati. Pas pampres megang sniper atau pembunuh bayaran pegang sniper, megang apa namanya senapan, nggak ada pengaruhnya buat Israel. Nggak ngaruh ya. Jadi yang tidak masuk malaikat rahmat. Maka ulama yang tidak hanya binatangnya, andai kan ada bonekanya, ada patungnya, ada gambarnya, malaikat rahmat nggak akan masuk. Di rumah cuma masang foto anjing yang bagus, fotonya aja, gambarnya, termasuk malaikat rahmat tidak akan masuk. Padahal cuma gambar. Nah, jadi tujuan pertama untuk menjaga rumah, boleh, tidak apa-apa. Yang kedua, untuk menjaga kebun. Kalau di kita barangkali pemandangannya tidak ada. Saya pernah ke daerah Taraju di Tasik, itu mau panen cabai di atas bukit. Itu petani bikin saung, harus dijaga itu. Kalau nggak dijaga, khawatir banyak pencurinya atau ada babi hutan yang merusak. Ini 2 minggu sebelum panen dia bikin saung di situ. Dia bermalam sampai dipanen bersama dengan 5 sampai 10 ekor anjing untuk menjaga itu. Dan saya tahu cabai, mungkin banyak juga yang lain dijaga itu. Kalau ada orang asing pasti berisik anjing. Nah, jadi tujuan kedua untuk menjaga kebun, menjaga tanaman. Yang ketiga untuk berburu, boleh kita pelihara anjing dan dia harus terlatih. Bahkan buruannya menjadi buruan yang halal dimakan, asalkan binatang halal dimakan. Sekarang orang yang hobi berburu, dia masuk ke hutan, yang dia buru apa? Rusa atau hampir rata-rata pembunuh itu perburuan itu untuk babi hutan. Ya. Jadi berburu babi hutan. Kenapa diburu? Berdasarkan laporan para petani bahwa dia merusak. Itu Gubernur Jawa Barat bilang ini, Pak, yang biasa berburu bagong atau babi hutan jangan. Kenapa? Dia makanan harimau. Kalau nanti babinya diburu, maka harimau kekurangan makanan. Kalau dia kekurangan makanan yang dimakan tidak ada, maka dia akan makan kambing bapak, akan makan anak bapak. Dia akan turun dari hutan ke kampung-kampung nyari domba, nyari ayam, karena babinya tidak ada. Karena gubernur kita begitu. Jangan biasakan berburu babi hutan. Dia ekosistem harus dijaga. Kenapa dia turun ke ladang? Sebab di atas hutan sudah tidak ada makanannya. Kenapa nggak ada makanannya? Sebab hutannya pada digundulin, hutannya pada diburuin, burung-burungnya, binatang-binatangnya. Jadi penyebabnya seperti itu. Jadi andaikan ada anjing yang terlatih, anjing itu hewan yang cerdas. Dia bisa, kecerdasan dia itu daya ingatnya sangat kuat. Seekor anjing. Bahkan kata apa namanya, pelatih anjing pelacak yang di Brimob tuh, pelatih anjing pelacak yang di Brimob, anjing herder, dia bilang, Pak Ustadz, kalau kita sih belum bisa seperti itu. Di Malaysia itu ada anjing pelacak jenisnya herder. Dia bisa membedakan CD, kaset CD, mana yang bajakan, mana yang kaset. Kalau kita cuma bisa penciumannya bisa mengejar pencuri, bisa tahu di mana narkoba dan seterusnya. Tapi kalau untuk CD bajakan, CD asli, dia belum bisa membedakan. Itu sampai di situ kecerdasan seekor anjing, bisa membedakan mana CD bajakan, mana CD yang asli. Cerdas betul.
Kita nggak bisa jadi style dulu. Wah ini agak kurang gambarnya, berarti bajakan. Atau harganya murah, 10.000 dua, berarti murah, bajakan. Nah, kembali untuk perburuan dibolehkan memelihara anjing yang sudah terlatih. Bagaimana agar rusa yang dia buru jadi halal? Gampang. Lepas anjing ini dengan baca bismillah, niat untuk menyembelih buruan. Ada seekor rusa dari kejauhan, saya terlihat. Kita bilang, ya Allah, saya lepas anjing ini untuk dia berburu rusa. Dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, lari mengejar rusa. Kemudian rusanya dia gigit, apanya? Katakan pahanya dia gigit, bukan lehernya. Diseret-seret itu rusa sampai rusanya mati. Rusanya mati. Selingnya kali, pasti kemana banyak. Sakit aku. Ada geletek ya. Yang mati rusaknya. Kemudian dibawa ke hadapan kita sebagai tuannya. Tinggal dibuang saja tuh bagian yang dia gigit. Hewannya halal dimakan. Pak Ustadz kan dia nggak disembelih, sudah mati karena diburu. bangkai. Nah, berarti kan bangkai. Oh ternyata tidak, karena tadi ini melepasnya dengan kalimat bismillah dan dia untuk menyembelih dari rusa yang itu bagian manapun yang dia gigit itu menjadi penyembelihan buat dia. Ya, jadi penyembelihan. Tinggal nanti yang terkena gigitan seekor anjing harus dibuang, pahanya dibuang, apa? Yang lainnya jadi halal. Meskipun tidak disembelih sebab melepasnya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga boleh kita gunakan dasar apabila ada seekor kerbau zaman dahulu ke sekarang. Kerbau itu masuk ke dalam sur, yang masuk pala duluan. Ini yang punya bingung, ini gimana ya biar jadi halal. Kita tarik nggak akan mungkin kuat, 1 kintal beratnya. Gimana biar jadi halal? Udah aja ditombak, siapkan tombak, ditombak, kena paha belakang. Dia mati kehabisan. Yang penting nombak niat menyembelih. Bismillahirrahmanirrahim, saya niat menyembelih. Yang kelihatan cuma belakangnya aja. Karena kepalanya yang masuk duluan. Ditombak dari atas, darahnya keluar, dan dia mati kehabisan darah. Begitu mati, baru turun kita. Turun, potong dulu pahanya, kerek ke atas, paha dua, kerek ke atas, badannya dikit-dikit kereknya. Nariknya dikit-dikit kan jadi kuat. Kalau sampai 1 ekor harus pakai apa namanya itu? Pakai kreng yang buat bambu, buat proyek. Andai kan cuma dipakai kerekan timba, maka harus dipotong-potong dulu. Itu jadi halal. Sebab sudah darurat. Atau berburu dengan senapan. Ada rusa, kita tembak dia. Bagian manapun yang terkena jadi penyembelihan. Tembak burung yang terkena katakan kepalanya atau kakinya mati ya, matinya karena panasan dengan senapan anginnya, maka jadi halal penyembelihan. Jadi begitu caranya melatih seekor anjing untuk berburu, maka dibolehkan atau dipelihara. Yang keempat syaratnya seekor anjing boleh kita pelihara untuk menggembala hewan ternak. Di Iran itu kalau menggembala kambing domba pakai anjing. Di Australia menggembala sapi pakai anjing. Di Lombok menggembala kuda liar pakai anjing. Jadi gonggongannya bisa menggiring, kayak ke kanan, kayak ke kiri, kayak belok kanan, belok kiri. Itu seekor anjing terlatih. Jadi untuk menjaga, untuk menggembala maka dibolehkan. 4 ya. Pertama menjaga rumah,
kedua menjaga kebun, yang ketiga berburu, yang keempat untuk menggembala. Maka boleh dipelihara anjing. Selain buat tujuan 4 ini, bukan tujuan 4 ini, maka tidak boleh diharapkan. Apa tujuan kita memelihara anjing? Enggak tujuannya, kecuali buat tempat ini. Buat mana Pak Ustaz? Saya punya cucu yang senang dengan anjing yang kecil tuh, yang bulunya sampai diajak tidur, dia nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Kalau kucing masih boleh, kucing masih boleh. Tapi kalau anjing buat seorang muslim tidak boleh. Nah, andai kan kita punya anjing dengan tujuan 4 tadi, kita terkena jilatannya, maka membersihkannya dengan 7 kali basuhan, yang salah satunya ulahunna biturab, salah satunya dengan debu. Harus 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di mana posisi debunya terserah. Mau yang kedua boleh, mau yang ketiga boleh, mau yang pertama boleh. Iya, boleh debu, boleh lumpur, boleh, pokoknya jenisnya tanah. Boleh. Nah, pertanyaannya Pak Ustaz, tadi Jabar udah canggih, banyak pembersih, banyak deterjen, bisa kita ganti debunya dengan deterjen, dengan Rinso, Soklin, Becklin, apalagi pembersih, banyak lah pokoknya. Boleh nggak? Bisa nggak? Ternyata nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Sebab dia bisa netral dengan tanah. Ini sudah diteliti oleh para ulama. Kenapa kok debu atau tanah yang digunakan? Sebab bakteri yang ada di liur anjing itu akan mati kalau dengan tangan debu. Tidak dengan debu maka dia tidak akan mati. Sampai ke situ ulama meneliti tentang kenapa harus tanah. Apalagi kita tahu anjing itu hewan yang tidak punya pori-pori kulit. 2 hari minggu jalan pagi berkeringat ya, beringat, keluarnya dari mana keringatnya? Pori-pori kulit. Anjing yang lari mengejar maling, katakan ibu pegang badannya, dia nggak akan beringat, dia nggak basah. Sebab seakan-akan kulitnya plastik, seakan-akan. Nah, makanya dia begitu dia lari, lelah, mau berkeringat nggak bisa, tertutup pori-pori kulitnya. Maka dia dikeluarkan dengan lidah yang dia julurkan, dengan meletnya itu, dan semua bakteri ada di liurnya. Tuh. Di situ alasannya. Kita baru tahu ternyata anjing itu punya pori-pori kulit. Jadi nggak berkeringat ya. Di moncongnya itu bersumber bakteri yang ada dari tubuhnya keluar di situ. Begitu hebatnya agama kita, tahu sampai situ. Kenapa sih agama kita begitu hebat? Kok tahu gitu? Sebab produk Allah kita ini. Begitu kita produk Allah, carilah buku bawaan yang dari Allah, Al-Quran sama Sunnah. Ibu punya motor Vario, produk Honda. Lalu ibu pengen tahu ini di mana akinya, di mana businya, di mana itunya. Lihat buku panduannya. Kalau dia mogok, lihat oh ya akinya soak. Di mana akinya? Lihat bukunya. Jadi motornya motor Yamaha, Jupiter katakan Yamaha. Ibu baca bukunya buku Honda, nyambung nggak? Nggak nyambung. Apa maksudnya? Kita produk Allah. Manusia produk Allah. Kalau pengen tahu jalan yang benar, jalan yang salah, bagaimana cara menjalani kehidupan, baca buku panduannya. Pelajari buku panduannya. Mana buku panduannya? Al-Quran sama Sunnah. Di mana adanya itu? Di Majlis Ilmu, di Majlis Inayah. Kalau bukan di Majlis Inayah, maka kita tidak akan menemukan buku panduannya. Maka buku panduan itu wajib kita kaji agar kita tahu bahwa kita produk Allah. Ya, subhanallah, agama kita sampai sejauh itu, maka disebut agama kita sempurna. Di buku panduan agama ini, di kitabnya maksudnya, itu di kitab Nasrani, dia tidak ada bagaimana cara membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Tidak ada. Kenapa kok tidak ada? Sebab nabinya masih jomblo.
Nabi Isa itu kan dia kali ke-7 usia 32 tahun, belum menikah. Dia kata Allah diselamatkan oleh Allah Ta'ala, sehingga katakan bahwa wa qataluhu wa ma salahuhu walakin syubbiha. Nabi Isa dari salib, Nabi Isa tidak dibunuh, tetapi sahabatnya yang diserupakan. Nabi Isa kemana? Dia akan ke langit yang 7. Pak Ustadz sampai sekarang masih hidup, versi agama kita masih hidup. Terus makannya apa? Di langit ada yang masih hidup? Nggak ada. Makannya apa dong? Wallahu a'lam. Mana bukti Nabi Isa masih hidup? Nanti tanda kiamat besar beliau akan turun dari langit. Turun. Kalau turun dari bawah, dari atas. Dari atas turun. Dan dia akan menikah dengan umat Nabi Muhammad. Yang akan menikah. Sebelum beliau melanjutkan risalah dakwah, beliau akan menyampaikan ajaran Nabi Muhammad, bukan ajaran kitab Injil, bukan. Beliau menikah. Mudah-mudahan calon istrinya orang Mekarsari ya. Orang Bahijau. Udah menikah. Siapa calon pengantin laki-laki? Nabi Isa alaihi salam. Terus calon istri siapa? Kokom anak Mekarsari gitu. Seandainya. Beliau akan menikah dulu, baru melanjutkan dakwah. Maka beliau di dalam kitab Injilnya tidak ada aturan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Sementara ajaran agama kita lengkap sekali. Seakan-akan permasalahan apa yang ada dalam hidup kita ada jawabannya dalam kitab Quran, ada jawabannya dalam hadis Nabi. Termasuk perkara yang remeh saja, yang remeh itu diatur oleh agama kita. Makan tangan kanan, minum tangan kanan, keluar rumah kaki kanan, masjid kaki kanan, diatur oleh agama kita. Bahkan untuk orang lain juga sama. Bersih itu kan urusan kita pribadi. Bersih, alhamdulillah. Kita diam aja, dosa kita. Agama meminta kalau sahabat membersih dan bilang alhamdulillah, kita wajib bilang yarhamukallah. Dia salam, assalamualaikum, wajib kita jawab waalaikumsalam. Sampai ke situ aja diatur. Nggak boleh pipis di rumah. Kenapa? Khawatir di situ adalah rumah binatang. Dihargai. Jangan-jangan di situ ada semut yang sedang resepsi pernikahan putra putrinya. Kita pipis di situ. Ngamuk gak dia? Ngamuk. Tendanya jadi banjir. Kita nggak mikir ke situ kan? Lalu nggak boleh pipis di air yang menggenang, tidak ngalir, semua jadi sumber penyakit. Nggak boleh pipis di pohon yang buat berteduh, pohon yang rindang. Itu agama kita mengatur sampai hal yang demikian. Bukti kesempurnaan agama kita. Kenapa saya bilang sempurna? Sebab kita produk Allah. Allah tahu apa yang dialami oleh manusia. Maka beruntunglah Bapak dan Ibu yang Allah takdirkan suka duduk di majelis ilmu, sebab disinilah kita akan tahu buku panduan kita untuk menjalani kehidupan agar selamat dunia akhirat. Nah, ya. Jadi kalau ada perbuatan kita yang terkena jilatan anjing atau di kita yang terkena jilatan anjing, maka cara membersihkannya dengan 7 kali basuhan, yang salah satunya dengan debu. Ini tidak boleh diganti sebab unsur manusia atau bakteri yang ada di liur anjing itu akan mati kalau dengan debu. Ibu kalau untuk mengurangi ikan asin dengan cara apa? Direndam kayak garam. Otak kita bingung kan? Dia diasini pakai air garam kan? Ini ikannya nggak asin, lalu direndam pakai air garam, jadi asin. Ibu bilang terlalu asin. Bagaimana caranya? Direndam pakai air garam. Kan mestinya tambah asin. Ya, ikan gabus dikeringin atau ikan asin, ikan apa biasanya? Ikan teri lah, ikan teri diasinin. Kemudian terlalu asin, ibu rendam pakai air garam. Kan untuk menetralkan, menurunkan kadar garamnya dengan air garam. Nah, begitupun manusia, unsurnya dari tanah. Jikalau terkena jilatan anjing, maka dinetralkan dengan tanah, dengan debu, agar bakteri yang ada yang bersumber dari liur anjing itu bisa mati atau berkurang. Itulah agama kita mengatur. Ya, akhrajahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim tentang bagaimana cara mensucikan najis yang mughalladh, najis yang tingkat berat, yang bersumber dari seekor anjing atau seekor babi serta hewan yang dilahirkan dari keduanya.
Silakan bila ada yang ditanyakan. Saya Ibu Mas Kajang bertanya, Bu Yuni. Ibu mau tanya lagi. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi diterangkan ada najis, ada 3 najis Pak Ustadz. Yang ketiga itu najis mughalladz. Tadi kalau ada patung atau boneka masuk ke dalam rumah itu berupa anjing atau babi, malaikat rahmat tidak masuk. Tapi kalau ada patung manusia, apakah malaikat rahmat masuk? Bisa. Malaikat rahmat masih bisa masuk. Malaikat. Saya lagi deh, Pak. Yang kedua Pak Ustadz, kalau kita sholat jamaah di masjid, kalau bapak-bapak saf pertama itu amalannya lebih tinggi daripada saf kedua. Apakah untuk ibu-ibu sama seperti itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang disepakati oleh ulama bahwa yang tidak boleh ada di rumah kita itu patung atau gambar yang untuk disembah. Ya. Jadi kalau foto patung sebagai koleksi kita senang melihatnya karena kita seniman, boleh tidak Pak? Yang bukan untuk disembah. Artinya malaikat rahmat tetap masuk sebab cuma biasa-biasa, tidak disembah. Bila mana tujuannya disembah, maka akan ada 2 konsekuensi. Pertama, ini patung, kita punya patung, kita sembah. Nanti rahmat Allah tidak akan masuk dalam rumah kita. Yang kedua, hari kiamat Allah akan memaksa kita untuk memberikan dia ruh, memberikan dia nyawa. Termasuk foto yang disembah, maksudnya yang disembah. Maka ada ulama yang ekstrim banget, itu nggak boleh dipasang foto di rumahnya kecuali pusar ke atas. Sebab kalau pusar ke atas bukan makhluk hidup. Ada nggak manusia hidup yang pusar ke atas? Pusar ke bawahnya nggak ada. Ada nggak? Bahasa kita apa? Foto setengah badan, ya. Yang buat di jasa, yang buat di paspor. Malah kalau buat haji kan 80% bawahnya aja. Semuanya kelihatan gemuk. Karena 80%. Itu kalau untuk sekedar buat koleksi, buat diingat kebaikannya tidak apa-apa, tidak apa. Patung sekalipun tidak apa-apa, tidak apa-apa. Boneka sekalipun tidak apa-apa, tapi bukan untuk disembah. Buat koleksi aja nggak apa-apa. Kita punya cucu senang dengan boneka anjing katakan, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya. Jadi hukum asli tidak apa-apa, yang penting bukan untuk disembah. Nah, yang kedua, jamaah sholat. Kau bapak sholat yang terafdol nomor 1 depan. Kemudian di belakangnya. Untuk itu yang paling afdol saf paling belakang. Katakan ini tembok Al-Ittihad. Maka ibu datang pertama kali, yang datang dulu atau ibu harus di sini yang paling afdol, di paling belakang. Oh begitu ya. Iya, untuk ibu. Di tembok dulu di belakang. Lalu penuh paling belakang, di saf di depannya. Penuh lagi di depannya lagi, terus urutannya sampai mendekati laki-laki. Jadi semakin dekat dengan kaum lelaki semakin tidak afdol kalau kaum ini. Jadi afdol yang belakang dan yang depan. Yang lebih afdol lagi yang di paling belakang itu yang masih muda. Ini rata-rata nenek-nenek di belakang, yang garis-garis di depan. Ya, yang afdol yang paling belakang dan yang masih muda di belakang. Yang afdol. Nah, ibu yang datang dulu, aku yang paling belakang, jangan yang depan. Pak Ustadz, masjid saya masjid laki perempuan cuma berdampingan
Berdampingan itu sebetulnya nggak perlu yang afdol laki di depan, perempuan di belakang. Ada sebagian masjid yang disekat. Ini saf bapak, ini saf ibu. Ibu di sebelahnya. Itu nggak afdol. Yang afdol laki-laki di depan, perempuan belakang. Disekatnya di tengah, bukan di samping. Nah, lihat sudah sekarang di belakang kan? Dulu bisa di samping, sekarang sudah di belakang. Ya. Di jamaahnya kalau bisa perempuan saf yang paling afdol di paling belakang. Nah ibu kalau datang duluan mau taraweh ya di depan, ibu belakang, ada datang duluan. Apa yang usah dia datang sejadahnya, ibunya belum. Nitip sama cucu, tuh taruh ya sejadah nenek nih, ya nanti nenek datang ngambil cuci piring. Ternyata begitu. Kalau di hari pertama taraweh, takut nggak kebagian tempat. Jadi yang masuk surga dulu sejadahnya, ibu belakangan. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya tanya mengenai kotoran anjing. Nah, nggak sengaja bawa mobil kita pas mau pergi itu terinjak nabrak kotoran anjing, kelindes kotoran anjing. Apakah kotoran anjing itu termasuk najis dan apakah langsung dibersihkan dengan 7 macam air itu atau nunggu kita pulang Pak? Soalnya kita kan mau pergi gitu. Nah, yang kedua kita nggak sengaja kesenggol anjing tapi nggak kena air liurnya. Apakah itu juga najis dan harus dibersihkan dengan 7 air itu Pak? Itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baik, kotoran anjing sama dengan kotoran yang lain. Artinya kalau terkena badan kita atau benda yang ada di sekitar kita, cukup kita hilangkan. Ini bisa aja sampai hilang. Masuk. Ya, yang dicuci tujuan basuhan adalah gilatannya, liurnya, bukan kotorannya. Gitu. Jadi kotorannya sama dengan kotoran ayam, sama dengan kotoran kucing, sama statusnya. Ya tadi mugolado itu gilatan atau liurnya. Ya. Terus bagaimana kalau kita menyenggol anjing? Nah, kita tanya, basah nggak? Nggak basah. Anjingnya kering. Posisi kita juga kering. Tangan kita kering, kulit anjing kering. Bukan liurnya tapi badannya. Maka tidak najis. Belum sama-sama kering. Tapi kalau salah satunya basah, baru najis. Tuh. Salah satunya basah, entah bulu anjing yang basah atau tangan ibu yang basah. Bila salah satu ada yang basah, maka cara membersihkannya dengan 7 kali basuhan. Kalau salah satu ada yang basah. Jadi kalau kotorannya sama dengan kotoran hewan, tapi kalau badannya, apalagi liurnya, yang salah satunya basah, maka cara membersihkannya dengan 7 kali basuhan, yang salah satunya begitu. Ada lagi Bu bertanya? Enggak ada. Nah, sekarang saya mau tanya Ustaz. Ini Ustaz, ini di luar pelajaran juga. Ada suami istri ya, di antara suami istri itu kalau nggak suami atau istrinya yang meninggal gitu Ustaz, atau istri yang meninggal atau suami meninggal. Terus setelah udah dimandiin, dikafani, udah mau dibungkus membawa, biasanya kan seperti anak-anaknya, terus cucu biasanya suruh siapa mungkin mau dicium dulu atau apa. Nah terus ada meninggal nih istrinya, terus suaminya boleh nyium gitu. Tadi saya ada nanya, emang suaminya boleh nyium? Terus yang ininya bilang nggak apa-apa karena si mayat ini udah batal gitu. Yang batal yang masih hidup, yang udah meninggal udah nggak batal gitu. Jadi gimana hukumnya? Kan ada yang bilang nggak boleh gitu ya. Ini karena di mayat itu udah dulu, karena dibilang mayat ini nggak batal gitu karena dia udah meninggal. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sunnah berwudu sebelum kita mandi besar. Ya, jadi kita harus besar.
wudu dulu baru mandi. Begitupun jenazah, memandikan jenazah, wudu dulu, wudukan dulu jenazahnya. Jadi habis dibersihkan kotorannya, di sini ada Bu Amil. Pak Amil ada Pak Amil. Oh, ada sini. Jadi saatnya ibu menyaksikan, itu dibersihkan dulu kotorannya. Setelah bersih kotorannya, baru dia diwudukan. Habis wudu baru dimandikan. Jadi wudunya kan habis mandi, sebelum mandi. Nah, setelah dia diwudukan, berarti dia sudah mendapat keutamaan, sebab dia berwudu sebelum mandi. Dia diwudukan sebelum dimandikan. Terus dimandikan dikafani. Sebelum tutup biasanya Pak Amir bilang, ayo keluarga yang mencium, silakan anaknya, cucunya, menantunya, istrinya atau suaminya. Boleh, tidak apa-apa. Kenapa tidak apa-apa? Dia harus jaga wudu. Dia mau sholat, dia mau disolatkan. Jadi dia cuma dianggap oleh agama orang yang meninggal dunia wajib dimandikan. Dimandikan, bukan diwudukan. Dan tidak harus bertahan dia suci. Begitu bakal sudah dikeluarkan, bisa dimandikan, sudah dia bisa dianggap suci. Dan dia tidak harus mempertahankan kesuciannya. Sudah mati, jadi boleh saja, tidak apa-apa. Dan nggak perlu pakai mukena, nggak perlu pakai jilbab. Ayo ditutup dulu, khawatir wudhunya batal. Memang almarhum almarhum mau sholat, cium aja. Tapi yang diwati-wati biasanya air matanya nggak boleh netes. Itu sama dengan ibu punya anak 7 tahun kecil lagi puasa, nangis. Kamu batal kalau nangis puasanya. Dulu kita digituin ya. Kalau nangis batal puasa. Begitu kita dewasa, kalau kita pikir nggak ada tuh nangis batalin puasa. Apa artinya? Itu cuma cara seorang ibu jangan sampai anaknya menangis. Begitupun Pak Amil, Bu, air mata jangan menetes ya. Agar apa? Tidak larut dalam kesedihan. Tidak terlalu dalam kesedihannya. Itu kan air mata tanda kesedihan. Dan dia nggak bisa dibendung. Nggak bisa dibendung. Aliran sungai seperti apapun bisa kita bendung, tapi air mata siapa yang bisa bendung? Nggak bisa. Dia akan menetes. Karena itulah biasanya diingatkan, ibu ingat ya, jangan sampai air mata yang menetes. Apalagi jatuh di pipinya suami. Itu cuma peringatan saja. Padahal tidak ada pengaruhnya. Tidak pengaruhnya. Saya pernah menyaksikan seorang istri, suaminya sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah dikerangi, mau dibawa ke masjid, nggak boleh. Jangan bapak, jangan dibawa, bapak jangan dibawa, bapak di sini aja, bapak di sini aja. Istrinya, padahal waktu suaminya hidup dia galak sama suaminya. Itu yang bicara bukan dia, tapi hati nuraninya. Perasaan dia, jangan dibawa, bapak jangan dibawa, di sini aja. Padahal waktu suami hidup sering ngomel sama suaminya. Makanya ibu jangan sampai ngomel sama saya, nyesal ibu suami meninggal. Nah, jadi tidak apa-apa, disium saja nggak apa. Selama iya, maksudnya kalau ibunya, istrinya tidak ridho, suaminya tidak ridho, itu kan tanda tidak ridho. Kalau air mata kan alami, innal ainata dama wal qalbayah dan walakil la naqul illa ma yaqulu. Rasulullah waktu Ibrahim putranya meninggal dunia mau ditutup, dia nangis. Sahabat bilang, ya Rasul, kan Tuhan kan panutan kita, kenapa Tuhan nangis? Apa kata beliau? Air mata nggak bisa ditutup, hati merasa sedih kehilangan putra, tapi lisan saya tidak pernah mengucapkan kalimat yang Allah tidak ridho. Jadi kalimatnya ditahan. Air mata itu dibilang kenapa sisaan kalau ibu tidak ridho atas kepergian suami, atau suami tidak ridho atas kepergian istri, atau orang tua tidak ridho dengan kewafatan putra putrinya. Tanda tidak ridho saja. Jadi bukan masalah air matanya, keridhoan dari keluarga. Yang mencium harus yang ada hubungan keluarga. Ya bukan keluarga tidak boleh. Ya tidak boleh. Yang tidak boleh yang lain jenis. Tapi kalau ibu mencium sahabat ibu yang perempuan juga nggak apa. Teman dekat, teman biasa ngaji bareng nggak apa-apa.
Ya, Pak Ustadz ini bukan pacar saya, nggak boleh kalau bukan pacar. Bukan pacar. Bahkan membuka belum dimandikan itu takziah. Kalau dia laki-laki tetangga itu nggak usah itu masuk, nggak usah itu buka. Kalau kau masuk jangan melihat. Maka yang bagus dipisah. Maaf, ini rumah Pak Hasan. Yang wafat katakan laki-laki, yang masuk ruang tamu laki-laki, ibu dalam belakang yang melihat. Artinya cukup di luar. Yang bukan hubungan famili. Kalau bapak yang meninggal perempuan, kita kaum bapak razia, nggak usah tahlilan di depan almarhumah. Biar almarhumah di dalam, kita tahlilan di luar. Nggak usah saya pacar saya mau karena karunya mau pacar mau mantan apa. Nggak boleh kalau bukan hubungan famili. Mantan istri baru boleh. Mantan istri, ibunya anak-anaknya. Ya jadi nggak boleh. Ibu nggak boleh buka apa namanya kain putih yang kerudung yang menutup kepalanya. Kalau dia laki-laki yang bukan famili kita. Ya nggak usah. Nggak boleh. Haram hukumnya. Ya haram. Begitu pun laki-laki nggak boleh membuka yang bukan mahramnya kalau dia wafat perempuan. Hukumnya haram. Sudah tahan di luar saja. Ibu nggak usah masuk kalau yang meninggal laki-laki. Tapi yang berfamili boleh menciumnya, boleh memeluknya. Tapi tolong ditahan perasaannya, jangan sampai ada ukuran seakan kita tidak ridho dengan kewafatan dia. Begitu. Ya. Sudah ya? Oh saya ada, ibu silakan. Melanjutkan pertanyaan dari Yanti, kalau umpamanya pasangan ibunya itu ikut memandikan si mayit, boleh nggak? Kan katanya kalau suaminya meninggal istri tidak boleh karena akan membatalkan. Asal istri yang meninggal suami tidak boleh, dan putra-putra juga tergantung yang meninggal yang laki atau yang perempuan gitu. Baik. Yang paling aku memandikan itu keluarganya. Ya, yang paling aku. Anaknya memandikan atau ibunya yang istrinya memandikan suami, tidak akan suaminya, tidak apa-apa. Kalau dia bisa. Kalau nggak tegel gimana? Nah itu dia masalahnya. Ya, pertama ada ilmunya, tahu nggak ilmunya? Tahu nggak Ustaz? Terus kuat nggak? Kuat Pak Ustaz? Silakan. Kalau nggak kuat serahkan ke petugas. Boleh menyaksikan? Boleh, tidak apa-apa. Tidak apa menyaksikan. Tapi jangan bikin repot. Malah dia yang pingsan tapi. Nah, kalau gitu nggak usah. Jadi pastikan keadaan mentalnya kuat menyaksikan. Silakan. Nggak kuat jangan. Saya pernah menyaksikan. Udah ditutup sampai sama spray kan? Spray ditutup. Yang satu jangan di sini. Yang intip, yang foto, yang videoin larang. Nggak boleh ada yang melihat. Nggak boleh ada yang ngintip. Di foto, di videoin nggak boleh. Ngintip aja nggak boleh apalagi di foto. Cukup satu orang dari keluarganya. Nah, jadi dia memandikan berdua sama keluarganya satu, menyaksikan aja. Atau ini ambil luar biasa menurut saya. Dia kan memandikan di kampung lain. Orang kesalam meninggal kan ada amilnya. Dikatakan kita ambil dari Mekarsari. Apa kata Pak Amil? Pak Ustadz, saya mau memandikan, tetapi syaratnya amil yang ada di RW itu kasih hadiahnya berapa dia semuanya. Ini bukan wilayah saya. Ini wilayah Pak Amil yang ada di situ. Ya kan? Berapa biasa memandikan? Karena kan 500.000. Kasih hadiah ke Amil itu 500.000. Baru saya mau bersedia. Tuh, sampai di situ tuh. Amil yang menghargai profesi orang. Ambil di situ. Nah, kita panggil Pak Amil ya. Pak Amil di kampung situ. Pak Amil nanti yang memandikan, saya minta Amil dari Mekarsari ya. Jadi Pak Amil nanti cukup. Kalau mau melihat silakan. Mau bantu silakan. Ini hadiah buat Pak Amil. Tidak saya kurangi. Pak Amil biasa di sini memandikan 500.000, ini 500.000 Pak Amil. Kira-kira Pak Amilnya senang nggak? Kira-kira Pak Amilnya senang nggak? Senang. Senang. Nggak kerja tapi makan gaji buta. Tapi kalau ibu nggak pamit, keluarga nggak pamit dengan amil setempat, dia tahu dia meninggal di RT-nya, dipanggil amil dari kampung lain.
Bisa lama ini nggak ada yang mati, nggak ada tarikan, nggak ada masukan. Begitu ada yang meninggal dunia, yang diambil lain. Sakit hati nggak dia? Nah, jadi etikanya seperti itu. Orang itu dosa nggak begitu? Hah? Apa? Yang mendoakan biar mati. Oh, dosa. Ya, artinya itu doa yang terbaik. Sumpah itu bukan dosa. Nah, jadi andai kan ibu memilih ambil umpama ibu punya kerabat yang bisa memandikan. Dari Bekasi tinggal ya, tinggal di Bekasi. Ibu wasiat sama keluarga, nah nanti kalau mama meninggal dunia, mama ingin dimandikan oleh sepupu mama yang tinggal di Bekasi, gitu kan. Tapi ingat nak, kamu izin dengan ibu ambil yang ada di sini, izin dan kasih dia hadiah, kasih dia hadiah. Tapi ini bukan wilayah saudara kita yang di Bekasi, ini wilayah kita. Itu cuma etika saja, etika saja. Jangan sampai kita melukai perasaan ibu Amil yang ada di kampung kita. Begitu Bu ya. Cukup ya. Alhamdulillah. Semoga yang kita kaji bersama ada manfaatnya. Di kesimpulannya, najis ada 3 macam. Mukhaffafah, najis ringan yang bersumber dari pipis bayi laki-laki yang usia belum 2 tahun dan hanya mengkonsumsi ASI, air susu ibu. Najis yang mutawasitoh, najis yang ringan, yang sedang, semua jenis najis selain yang ringan dan yang berat. Dan najis yang berat bersumber dari 2 binatang, babi sama anjing, serta hewan yang dilahirkan dari keduanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Nahmaduka wa nashkuru syukur Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna mutahabina fika, mutadarisina fika, mutazawilina fika, mutabadilina fika, wa la nusizana alayka anta kama atayna ala nafsika falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu ba'da ridha. Kontrol tadi lupa. Alhamdulillah kita baru saja mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Haji Suhada. Semoga menjadikan kita lebih baik lagi dalam menyikapi masalah membersihkan. Terima kasih juga kepada ibu-ibu jamaah yang telah hadir malam ini. Semoga langkah kita malam ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, saya tutup acara malam ini dan insya Allah kita akan bertemu kembali di minggu ketiga Senin malam bulan Juli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setiap malam Sabtu tuh bisa berapa ya? 3, 2, 4 gitu. Mau bisa? Ya siap Pak Janan. Bagaimana ada jadwalnya? Pertama di sini, kedua di sini, ketiga di sini. Gitu. Yang ini, saya di mana?